Saudari-saudara yang terkasih, kasih yang membebaskan, harapan yang menghidupkan. Bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Paulus dan Barnabas kembali menguatkan hati para rasul yang sedang mengalami banyak penderitaan. Mereka berkata, kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan kata-kata yang mudah, tapi sungguh jujur bahwa hidup ini penuh luka, dan kita tahu itu. Tapi yang menarik, Paulus dan Barnabas tidak hanya berkata tentang penderitaan, mereka menguatkan, mereka tidak menyalahkan, tidak menghakimi, tapi mereka hadir untuk meneguhkan. Tadi dikatakan, jangan menyerah, kamu tidak sendirian, Tuhan tetap bekerja. Saya kira itu juga pesan yang sama yang Tuhan sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini. Bacaan kedua dari kitab Wahyu berbicara tentang langit dan bumi baru, sebuah gambaran tentang pengharapan yang luar biasa. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bukankah itu harapan juga untuk kita semua? Bahwa suatu hari semua luka, penyesalan, air mata akan diganti dengan sukacita dan damai. Wahyu memberi kita harapan bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, tetapi tidak harus menjadi penjara. Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan ini janji bagi semua. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa dunia menutup pintu. Mungkin orang mencap kita, menghakimi kita, atau melupakan kita, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan melihat lebih dalam dari kesalahan. Ia melihat hati. Ia melihat air mata yang jatuh diam-diam. Ia melihat kerinduan untuk berubah. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini bukan cinta biasa. Bukan judul lagu itu, film, cinta biasa. Ini kasih yang datang dari salib, dari pengampunan, dari pengorbanan, dari kesetiaan, bahkan saat dikhianati. Cinta seperti ini bukan cuma untuk orang bebas, justru juga kepada kita semua yang ada di sini. Perintah cinta itu paling kuat maknanya. Di tempat ini kita hidup bersama dengan orang-orang yang juga punya masa lalu, punya pergumulan, punya harapan. Maka kasih adalah satu-satunya jalan untuk saling menopang. Yesus tidak berkata, orang akan tahu kamu adalah muridku karena kamu sempurna. Yesus tidak menegaskan demikian. Yesus katakan, orang akan tahu kamu muridku jika kamu saling mengasihi. Dunia menilai kita dari masa lalu, tapi Tuhan menilai kita dari kasih yang Ia tunjukkan pada kita saat ini. Saudari-saudara, kasih tidak harus besar,
Kasih bisa berupa mendengarkan saudara-saudari, teman yang sedang gelisah, membantu tanpa pamrih, memaafkan meski itu sulit, mendoakan mereka yang sedang jatuh. Hal-hal kecil inilah yang mengubah atmosfer. Di tempat ini mungkin kita sedang mengalami perjalanan, tapi perjalanan ini belum selesai. Maka jangan biarkan masa lalu mematikan terang yang Tuhan tanam di hati kita. Jangan biarkan penyesalan membungkam harapan, karena Tuhan masih berkata, "Aku menjadikan segala sesuatu baru." Mungkin ada yang datang dengan amarah, dengan kebencian terhadap diri sendiri. Tapi mungkin di sini juga kita menemukan Tuhan secara lebih nyata dalam kesunyian, dalam doa yang jujur, dalam firman yang hidup. Tuhan tidak jauh, Dia dekat, bahkan lebih dekat daripada udara yang kita hirup. Saudari-saudara, Paskah adalah kabar bahwa kematian bukan akhir, dan hidup kita di sini tidak membatasi kasih Allah. Bahkan di tempat ini hati bisa dibebaskan, bahkan di balik dosa hidup bisa diperbarui, di balik air mata harapan bisa tumbuh. Paulus sendiri pernah memenjarakan orang Kristen, tapi Tuhan mengubahnya dan kini justru dipenjara karena Injil. Tapi apa yang ia tulis dari dalam penjara? Surat-suratnya, surat-surat Paulus. Justru itu yang menguatkan gereja sampai hari ini. Karena kebanyakan surat-surat Paulus itu ditulis oleh Paulus justru dari dalam penjara. Jadi jangan meremehkan apa yang bisa Tuhan lakukan lewat hidup kita masing-masing. Maukah hidup kita semua diubah oleh kasih? Maukah kita membiarkan Tuhan membuat hati menjadi baru? Maukah kita menjadi pembawa harapan di tempat kita berada, menjadi terang bagi yang lain yang sedang mencari makna? Hari ini Yesus datang tidak dengan hukuman, tapi dengan undangan. Kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. Tapi ketika kita mengatakan kasih, yang dilibatkan mesti juga hati. Karena tidak sekedar ungkapan kosong, tapi kasih mesti melibatkan hati. Ya toh? Mesti dia akan tahu bahasa Mandarin, ai toh. Dalam karakter ai itu kan ada sin, ya toh? Di bagian bawah tuh ada sin. Itu artinya bahwa dalam kasih itu mesti melibatkan hati. Tanpa hati tidak ada kasih. Gitu. Mari bangkit, bukan hanya dari tempat duduk, tapi dari luka dan penyesalan, dan berjalan bersama Tuhan menuju hidup yang baru, bahkan di tempat ini, bahkan sekarang. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.